saya rasa merujuk pada eee permasalahan-permasalahan yang pernah kita alami setelah krisis tahun 1998, kita memperkuat kerangka ikatan kewilayahan gitu ya. Pada saat itu kita melakukan kerjasama yang Chiang Mai Initiative dan seterusnya yang pada akhirnya memperbesar fondasi moneter kita gitu ya. Sekarang saja sebenarnya The Fed kan dan juga Bank Indonesia sudah bekerja sama ya dalam beberapa hal dalam bentuk swap agreement dan lain-lain, dan ini perlu perlu saya rasa perlu diperluas dan dipertegas supaya kemudian memberikan fondasi yang kuat terhadap pendanaan pemerintah. Tapi yang namanya pendanaan itu selalu bisa dicari menurut saya. Yang sulit itu adalah bagaimana kemudian mengeksekusi dana-dana tersebut. Karena yang dibutuhkan untuk perekonomian sekarang adalah kesegeraan dan juga ketepatan gitu. Nah ini yang perlu kemudian sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya, pemerintah sepertinya ya melihat keterbatasan di lapangan perlu untuk kemudian membuat semacam task force. Nah task force ini bisa dipimpin oleh mungkin menteri senior ya, yang mana ini menteri senior ini harapannya adalah dengan pengalaman yang dimiliki ini bisa kemudian memimpin task force tersebut untuk memberesi permasalahan-permasalahan di lapangan. Ya sifatnya ad hoc saja gitu ya, nanti bisa dibubarkan ketika memang sudah selesai masalahnya. Nah, suka atau tidak suka, saya rasa peran tersebut ada di sisi atau di sosok Pak Luhut gitu ya. Jadi ya banyak yang juga melihat bahwa beliau adalah figur yang terlalu banyak intervensi ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Tetapi menurut saya pada saat seperti ini sosok Pak Luhut yang secara politik dan juga kemudian secara kedekatan kepada Pak Jokowi itu paling dekat gitu ya, itu bisa kemudian sangat diandalkan untuk membereskan permasalahan di lapangan. Nah, task force ini selain dipimpin oleh menteri senior, juga tadi saya rasa perlu juga dilengkapi dengan beberapa perangkat seperti BPK, KPK, dan juga perangkat daerah, kepolisian juga dalam hal penyaluran bansos dan seterusnya. Karena ini yang jadi masalah di lapangan. Nah, kalau ini nggak segera diberesi, maka kita akan kehilangan momentum tadi. Nah, momentum itu ternyata ya, kalau kemarin saya tunggu-tunggu momentum ini kapan peluang reboundnya kapan, ternyata ini di bulan Juni. Kenapa saya berani mengatakan bahwa momentum ini ada di bulan Juni? Karena ini 0,18% ini bukan karena barangnya langka, tapi karena ada indikasi peningkatan permintaan. Nah, inilah ketika peningkatan permintaan ini mulai kelihatan, nah ini perlu ditopang segera ya. Kalau enggak dia akan kehilangan daya dorongnya lagi gitu. Ini adalah sudah sisa-sisa energi sebenarnya. Sudah sisa energi ini all cost nih, orang miskin ini mereka bahkan mereka tidak punya kuasa untuk menganggur. Kalau menganggur mereka mati gitu ya. Maka at all cost mereka sekarang mencari pekerjaan dan mungkin dengan demikian bisa mengerek daya beli mereka gitu ya. Jadi melanggar PSBB dan lain-lain. Mungkin ini adalah buah dari kerja-kerja mereka dari bulan Mei, bukan hanya di bulan Juni. Makanya tadi saya bilang bahwa ini bukan murni karena PSBB transisi. Ini bisa jadi karena apa yang telah terjadi di bulan Mei gitu ya. Karena kalau kita lihat sepanjang pelaksanaan PSBB sebenarnya banyak juga orang-orang yang keluar melakukan transaksi gitu ya. Saya ketika keluar gitu ya, itu masih menemui kemacetan. Dan ini karena banyak juga orang-orang yang memang tidak punya kuasa untuk menganggur gitu ya. Ada orang yang bisa menganggur, mereka bisa survive karena savingnya ada gitu. Ada orang yang bahkan menganggur aja nggak bisa, karena mereka harus benar-benar keluar dan cari pendapatan. Dan saya rasa ini adalah sisa energi yang mereka keluarkan. 0,18% adalah cerita di situ. Nah, maka ini perlu ditopang ya. Kalau enggak ya mereka akan kehilangan daya dorong gitu, dan kita akan kehilangan momentum untuk perbaikan ekonomi ke depan.